apakah tergantung kepada sesuatu atau membutuhkan sesuatu, atau sesuatu yang tergantung kepada dia, seluruhnya tergantung kepada dia gitu. Hanya Tuhan penipu yang mengatakan segala sesuatu tergantung kepadanya, itu penipu. Karena dia sendiri pun tergantung kepada namanya. Dia sendiri pun tergantung kepada firman-Nya. Kalau tidak ada firman-Nya, bagaimana manusia mengerti apa yang diinginkan Tuhan? Dia sendiri pun tergantung kepada pesuruhnya. Kalau tidak ada pesuruhnya, tidak akan ada dia bisa mengangkat seorang nabi. Syahrul Ayadi, selamat malam, silakan. Kalau mau bertanya, bertanyalah dengan baik dan benar. Silakan, kita bergantian. Ya, terima kasih Bang Rudi Yohanes sudah mempersilahkan saya naik. Selamat malam Bang, saya mau nanya Bang, izin Bang ya. Tentang Yohanes 1 ayat 14 itu Bang. Ya. Firman telah menjadi manusia, terus? Firman telah menjadi manusia. Pengertian firman di sini apa ya Bang Rudi ya kira-kira? Silakan Bang. Oke. Ya. Kalimat sebenarnya itu firman telah menjadi daging, ya. Kenapa jadi daging? Karena di Kejadian 3 itu dan di Kejadian 2 ayatnya yang ke-22 ketika menciptakan Hawa, maka dikatakan inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kemudian Kejadian 3 bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, maka Yesus itu lahir dari seorang perempuan, firman menjadi daging. Nah, firman itu apa? Banyak pengertian akan firman. Di dalam kekristenan ada 3 firman. Yang pertama adalah firman yang di dalam hati Tuhan. Itulah pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, atau apa ya? Ya itulah. Baru yang kedua, yang dituliskan Tuhan. Itulah yang di dalam 2 loh batu. Baru yang ketiga adalah yang sudah keluar dari Tuhan. Itu berupa kalimat dan berupa Yesus. Silakan. Oh, berarti ada 3 tadi Bang ya. Yang pertama dia firman yang ada pada diri Tuhan, yaitu pikiran atau gagasan gitu Bang ya. Kehendaknya. Kehendak. Yang kedua firman yang tertulis di dalam loh batu gitu ya. Yang ketiga yang ditulis Tuhan sendiri ya. Tulisnya langsung. Iya, ditulis Tuhan sendiri seperti yang di loh batu. Lalu yang ketiga seperti Yesus gitu Bang ya. Firman yang keluar dari dirinya. Seperti kalimat yang didengar para nabi dan juga Yesus. Iya. Seperti kalimat yang keluar pada nabi dan juga yang seperti Yesus. Dan Yesus itu sendiri. Dan ya. Yesus. Sebentar aku catat dulu Bang ya. Kayaknya makin bertambah nih pertanyaannya. Kalimat yang... Tidak apa-apa. Cuman suaramu agak kuat kan. Oh tunggu ini ku kuatkan dulu. Volumeku. Karena telingaku agak peka. Udah. Kalimat yang keluar dari Allah seperti firman yang disampaikan gitu ya. Dan juga Yesus gitu ya. Ya. Yang disampaikan kepada para nabi dan juga Yesus sendiri. Nah, lalu yang menjadi daging itu yang mana Bang? Lah kan Yesus itu sendiri. Aduh, firman yang keluar dari Allah dong. Coba diperhatikan kalimat saya ya. Silakan. Oh, jadi yang Yohanes 1 ayat 14 itu dia firman yang keluar dari Allah. Sama halnya dengan firman yang disampaikan kepada para nabi, gitu ya? Ya, keluarnya ya, yang keluar dari ya. Sebelum masuk ke pertanyaan inti, berkaitan dengan Yohanes 1:14 ini, yang Abang ngapakan tadi, firman, kalimat yang keluar dari Allah seperti firman yang disampaikan atau juga Yesus sendiri. Nah, berarti kan 2 hal yang sama namun wujud yang berbeda Bang ya.
Dua hal yang sama di sini artinya firman yang disampaikan, kemudian sama-sama firman, kemudian tapi perbedaannya adalah firman yang disampaikan dan jelmaan firman seperti Yesus gitu Bang ya. Persamaannya sama-sama keluar dari Tuhan, bukan sama-sama firman dulu, keluar dari Tuhan. Karena kalau dibilang sama-sama firman, ada firman yang dalam diri Allah, ada firman yang dituliskan, sama-sama keluar dari diri Tuhan. Oke. Sulit kan? Memang harus ada Roh Kudus baru bisa mengerti nih. Itu sederhana kok kalau aku jelaskan. Iya. Jadi begini Bang, berkaitan dengan yang terakhir ini, kalimat yang keluar dari Tuhan seperti firman yang disampaikan kepada para nabi dan juga Yesus itu sendiri. Artinya bobot atau kualitas firman yang disampaikan kepada para nabi dan juga wujud Yesus itu sama. Artinya sama-sama sudah terlepas dari Tuhan itu sendiri. Pertanyaannya, yang mana otoritas lebih tertinggi? Firman yang sudah terlepas atau Tuhan itu sendiri, Bang? Oke, aku jelaskan. Tuhan itu tidak bisa menciptakan tanpa firman. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Paham ya? Maka kalau ditanya mana otoritas tertinggi, saya melihat Dia tidak menjadi Tuhan kalau tidak ada firman-Nya. Berarti tidak ada otoritas tertinggi dan tidak ada otoritas terrendah. Pertama harus kita deklarasikan dulu Tuhan itu apa. Di dalam ajaran Kristen Tuhan itu adalah roh. Baru yang kedua, Tuhan itu memiliki firman. Firmanlah yang menjadikan sesuatu. Dan Tuhan itu memiliki juga roh yang bisa diutus. Jadi ada 3, Allah yang adalah roh itu, atau Tuhan yang adalah roh itu, baru roh Tuhan itu sendiri, dan firman itu sendiri. Mana yang lebih tinggi? Tuhan tanpa roh, dia hanyalah seonggok batu yang dipertuhankan. Karena dia benda mati. Karena yang menghidupkan seluruhnya adalah roh. Yohanes 6 ayat 63. Tuhan tanpa firman adalah seonggok batu juga yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa menjadikan apapun. Ya, dia bisa bergerak tapi tidak bisa menjadikan apapun. Karena dibilang segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tuhan yang ada roh, ada firman tapi tak ada wujudnya. Itu juga bukan Tuhan. Paham ya? Itu seperti angin yang memiliki suara. Gitu. Silakan. Jadi tidak ada yang lebih tinggian ya. Tuhan perlu nggak Bang? Atau Tuhan menurut pengertian Abang atau kekristenan, Tuhan itu apakah tergantung kepada sesuatu atau membutuhkan sesuatu, atau sesuatu yang tergantung kepada dia, seluruhnya tergantung kepada dia gitu. Itu tidak ada Tuhan yang seluruhnya tergantung kepada dia. Begini Bang Rudi. Kalau aku sudah mulai menjawab, diam. Oke, silakan Bang. Iya. Oke. Tidak ada Tuhan yang seluruhnya tergantung kepada dia. Itu adalah Tuhan penipu. Kenapa saya katakan Tuhan penipu? Saya bicara Kristen ya. Karena dia tergantung kepada namanya. Kan begitu, itu pertama. Tuhan mana yang mengatakan saya tidak punya nama? Dia tergantung kepada namanya. Kalau namanya bukan itu Tuhan. Contoh, saya bilang Karpidol. Karpidol itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan hanya bentuk fisiknya ada, atau tubuhnya, atau zatnya, siapa yang mengenal dia? Jadi dia tergantung kepada bukan itu pertanyaan. Lah iya, aku jelaskan. Makanya sebentar aku jelaskan dulu. Supaya Bang Rudi nggak salah jawab gitu maksudnya. Sebentar, dan nanti kau lanjutkan. Kau kan sudah sempat mengutarakan itu. Apakah Tuhan itu apa gini, apakah nanti lihat aja rekamannya. Hanya Tuhan penipu. Sebentar. Hanya Tuhan penipu yang mengatakan
segala sesuatu tergantung kepadanya itu penipu. Karena dia sendiri pun tergantung kepada namanya. Dia sendiri pun tergantung kepada firman-Nya. Kalau tidak ada firman-Nya, bagaimana manusia mengerti apa yang diinginkan Tuhan? Dia sendiri pun tergantung kepada pesuruhnya. Kalau tidak ada pesuruhnya, tidak akan ada dia bisa mengangkat seorang nabi. Silakan, rubah pertanyaan. Baik. Jadi jawaban Bang Rudi sudah dapat. Artinya Tuhan ternyata tergantung dengan firman, gitu ya. Tuhan Kristen tergantung dengan firman. Tanpa firman Tuhan tidak bisa menciptakan. Lalu pertanyaannya. Ya, ku jelaskan. Tadi Bang sebentar, ku jelaskan dikit. Aku sudah bilang Tuhan kami itu 3 ya, Tritunggal itu ya, dalam satu kesatuan. Tuhan tidaklah dikatakan Tuhan jika dia tidak tergantung kepada rohnya. Karena dia akan menjadi sebuah benda mati, batu. Tuhan tidak dikatakan Tuhan kalau dia tidak bergantung kepada firman-Nya. Karena dia menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Hanya Tuhan penipulah yang mengatakan dia tidak tergantung kepada firman-Nya, tapi dia bisa mencipta. Penipu itu. Silakan. Oke, baik. Aku tertarik nih apa yang terakhir Bang Rudi sampaikan ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Karena tanpa firman Tuhan tidak bisa menciptakan segala sesuatu. Tambahi kalimat penipu. Oke. Harus. Oke, baik. Tuhan penipu yang mengatakannya tidak tergantung kepada firman-Nya. Silakan. Iya. Jadi pertanyaanku begini Bang Rudi. Menurut Bang Rudi, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, kedudukan firman ini apakah sarana penciptaan atau Tuhan itu sendiri? Oke. Di dalam Kejadian dijelaskan, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kedudukannya adalah Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Contoh, saya ini manusia. Saya berkata, jadilah kereta atau mobil. Nggak akan jadi-jadi. Karena saya bukan Tuhan. Tapi Tuhan ketika dia mencipta nggak bisa dengan tangannya kecuali manusia ya. Manusia pun difirmankannya dulu baru diciptanya dengan tangannya. Contoh, Tuhan mau menciptakan langit dan bumi. Tidak bisa dengan tangannya. Kenapa? Dia dengan firman. Itu terbukti di Kejadian 1 tidak ada yang diciptakan dengan tangannya. Kecuali di Kejadian 2 manusia. Berfirmanlah Allah jadilah terang, maka terang itu jadi. Kalau dia nggak bisa berfirman, nggak ada yang jadi. Itulah batu dituhankan. Terima kasih, silakan. Nah, ini Bang Rudi mengkaitkan ya, mencontohkan antara Tuhan dan manusia. Ketika manusia berkarya atau menciptakan sesuatu atau berkreasi tentang sesuatu, maka manusia menggunakan tangannya, kan begitu ya. Tetapi kalau Tuhan mengkreasikan segala sesuatu, maka cukup dengan firman-Nya saja. Artinya, tangan manusia itu adalah sarana atau media untuk membuat sesuatu atau sebuah kreasi. Nah, jika kita kaitkan dengan Tuhan, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, berarti firman itu adalah sarana untuk penciptaan atau media Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, gitu. Jadi bagaimana mungkin kedudukan firman bisa sejajar dengan Tuhan itu sendiri, gitu Bang. Gimana Bang kalau gitu? Oke, ku jelaskan dengan baik dan benar. Bagaimana mungkin kedudukan firman sejajar dengan Tuhan? Ya sudah, kau lihat aja ada nggak Tuhan bisu? Kalau Tuhan bisu nggak ada yang bisa diciptakannya. Dia butuh suara untuk menyampaikan buah pikirannya kepada manusia untuk menciptakan sesuatu kepada manusia. Einstein misalnya. Ketika dia menemukan rumus E sama dengan MC kuadrat. Ya. Dia cukup berbicara pun bisa. Dibilangnya begini Bogono, begini Bogono, begini Bogono. Tapi di otaknya semua. Nah, disampaikannya kepada orang, biar orang tahu. Kalau Tuhan tidak punya suara, apa yang mau disampaikannya kepada manusia? Itu saya ambil bukan sok-sokan saya.
Tapi Tuhan yang mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kemudian dikatakan lagi, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu siapa? Firman. Maka Kejadian 1 lihat semua. Maka Tuhan berfirman, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Silakan, kalau dia nggak punya firman, tak ada yang bisa dijadikan dia. Oke. Silakan. Jadi dengan begitu bisa dikatakan bahwasanya apa yang baru disampaikan tadi, firman bukan sebagai sarana atau media. Ya ini artinya nggak bisa dong kita kaitkan dengan manusia tadi. Tadi Bang Rudi kan mencontohkan nih kepada manusia. Ketika manusia berkarya, membuat sesuatu, maka dengan tangannya. Karena tangan adalah media atau sarana untuk membuat atau menciptakan sesuatu. Sementara Tuhan itu sendiri, ketika Tuhan ingin menciptakan, bukan dengan tangan, cukup dengan firman-Nya saja. Artinya kedudukan firman di sini adalah media untuk menciptakan segala sesuatu. Namun Bang Rudi mengatakan tidak, bahwasanya firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Lalu pertanyaanku, kalau Bang Rudi mengatakan firman itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti kalau Yohanes 1 ayat 14 tadi, firman itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti Tuhan itu telah menjadi manusia, gitu Bang. Oke, aku jelaskan. Tolong perhatikan kalimatku dengan baik dan benar. Tuhan menciptakan dengan firman-Nya segala sesuatu, betul. Khusus manusia, dia difirmankan dulu, baru dibentuk dengan tangannya. Karena serupa dan segambar. Jadi Tuhan main semua. Firman-Nya main, tangannya main. Dan dia juga untuk menuliskan firman-Nya dengan tangannya. Di situ dikatakan dengan tangannya. Maka dia menulis di atas 2 loh batu itu. Ya. Nah, sekarang kamu bertanya bahwa media yang digunakan Tuhan firman dengan tangannya. Saya tadi mencontohkan kepada manusia bahwa manusia kan tidak bisa menciptakan dengan firman. Dia harus menggunakan tangannya. Kecuali dia menciptakan rumusan. Bisa dengan pikirannya, dengan mulutnya. Tapi kalau untuk menciptakan benda, dia menggunakan tangannya. Beda dengan Tuhan, cukup menggunakan bibirnya atau suaranya, jadilah maka jadi. Oke? Nah, kemudian kamu mengatakan bahwa Tuhan itu telah menjadi manusia. Sekali lagi aku katakan firman menjadi manusia itu Yohanes 1 ayat 14. Namun ada di ayat lain dikatakan sekalipun dia dalam wujud Tuhan, yaitu Allah, dia mengosongkan dirinya. Nah, itu pernyataan yang berbeda. Beda lagi. Oke, kutanggapi Bang Rudi ya, boleh? Tunggu, sabar. Punyaku masih putar-putar ini, sabar. Ya, silakan. Ini iklan dulu nah, ya. ini kalau Bang Rudi mengkaitkan dengan ayat barusan, dia mengosongkan dirinya. Hal ini mungkin semakin menunjukkan bahwasanya ada Tuhan yang tidak mengosongkan diri, ada Tuhan yang mengosongkan diri. Tuhan yang tidak mengosongkan diri, pemahamannya mungkin Bapa gitu ya. Lalu Tuhan yang mengosongkan diri adalah Yesus. Jadi di sini ada dua posisi, ada Tuhan yang mengosongkan dirinya dari Tuhan jadi manusia, namun ada Tuhan yang masih tetap di surga atau Bapa itu sendiri.
Itu gimana tuh? Lagi-lagi dalam rupa. Bukan aku bilang dia Tuhan, rupa. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Ya. Paham ya? Yesus itu firman yang menjadi manusia. Dan kapan ketuhanan Yesus itu bisa didefinisikan? Ketika firman bersama-sama dengan Bapa. Silakan. Nah, kalau Bang Rudi mengatakan dalam rupa manusia, berarti kan bukan manusia. Umpamanya gini nih, ada makhluk halus menampakkan dirinya dalam rupa pocong umpamanya. Orang mayat gitu ya. Nah, ini berarti kan makhluk halus itu kan bukan pocong, namun makhluk halus gitu. Nah, bagaimana nggak tahu aku perumpamaan pocong ini, karena aku nggak pernah beriman kepada pocong. Yang bisa digambarkan lah. Oke, memang kau lihat pocong pernah? Aku ganti. Umpamanya ada makhluk halus yang menunjukkan menunjukkan dirinya kepada Bang Rudi dalam bentuk katakanlah kucing gitu ya. Wah, tapi kucingnya aneh gitu. Nah, ternyata makhluk halus itu menyerupai kucing, tetapi bukan kucing. Nah, kalau begitu artinya kalau Bang Rudi menganalogikan Yesus seperti itu, berarti Yesus itu Tuhan itu sendiri yang menyerupai manusia. Nah, kalau Tuhan itu sendiri yang menyerupai manusia, berarti pas dong yang Bang Rudi katakan bahwasanya dia mengosongkan dirinya. Jadi bisa dikatakan ada Tuhan yang mengosongkan diri, ada Tuhan yang tidak mengosongkan diri. Itu. Nah, ini kan semakin sulit dipahami bagaimana pengertian wujud Tuhan itu sendiri. Makanya kembali kita ke awal bahwasanya tadi aku nanya kedudukan firman apakah sebagai media sarana untuk penciptaan atau Tuhan itu sendiri. Bang Rudi mengatakan Tuhan itu sendiri. Maka pas dong kalau dikatakan bahwasanya Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Namun ternyata Bang Rudi bantah lagi karena itu firman. Nah, ini gimana nih sebentar Tuhan firman itu adalah Tuhan itu sendiri, lalu sebentar ketika kita rujuk ke Yohanes 1:14, Bang Rudi katakan itu bahwasanya firman bukan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau begitu, oke, jelaskan dulu panjang kali kau itu juga pertanyaanmu. Tolong perhatikan kalimat saya dan bilang, mau 10 tahun pun kita berdebat, kau tidak pernah memperhatikan kalimatku. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Pastikan dulu firman menjadi manusia. Sudah? Firman menjadi daging. Bagaimana firman itu menjadi Tuhan? Apabila dia bersama-sama dengan Bapa di sorga. Yohanes 1 ayat 1. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Bagaimana Yesus itu adalah Tuhan? Ketika dia dan Bapa menyatu. Kapan Yesus dan Bapa itu menyatu? Ketika Yesus berbicara tentang Injil Kerajaan Sorga atau kabar baik dari sorga. Ketika dia tidak bicara tentang Injil Kerajaan Sorga, maka dia mengosongkan dirinya. Kan itu gambarannya ya. Paham dah? Aduh, kalau nggak paham gimana ya? Waduh. Oke, baik Bang. Kayaknya sudah paham, tapi paham sedikit gitu ya. Aku mau nanya lagi nih Bang. Begini kalau kau biar cepat paham. Harus aku buat perumpamaan atau pertanyaan kepada kau. Baru kau cepat paham. Aku mau nanya lagi. Contoh, aku tanya kau. Gini ya. Pertanyaan sebentar. Terakhir, nanti aku tanya kau aja, nggak aku tanya Tuhanmu. Enggak, sebentar. Biar kau cepat paham apa itu tunggal. Aku tidak menanya kau. Tidak menanya Tuhanmu. Tidak menanya agamamu. Aku hanya nanya kau. Yang di telingaku ini apa? Coba jelaskan kepadaku. Aku mendengar suara. Yang di telingaku ini apa? Coba. Headset. Bukan ini maksudku. Bukan. Maksudku kan di dalam headset ini, aku mendengar sesuatu. Sesuatu itu kan suara. Dari tadi aku memanggil suara ini apa? Ya, dari tadi aku memanggil suara ini apa? Coba. Perkataan. Syahrul Ayadi. Paham maksudnya? Okay. Suara ini
Kupanggil Syahrul Ayadi karena aku tidak melihat fisikmu, aku tidak tahu rupamu bagaimanapun. Yang kudengar adalah Syahrul Ayadi, dan suara itulah ku namai Syahrul Ayadi. Kenapa aku namai suara ini Syahrul Ayadi? Karena suara ini keluar dari sebuah tubuh yang diberi nama Syahrul Ayadi, dan suara ini bisa keluar karena dia memiliki roh. Roh, makanya dia hidup. Kalau nggak ada roh, dia mati. Pertanyaan saya kepada kamu, apakah kamu paham? Itulah Tritunggal Syahrul Ayadi. Oke. Suara itu milik siapa, Bang? Suara yang abang dengar ini suara siapa? Apa? Suara yang abang dengar ini suara siapa? Halo, putus. Halo, Bang. Syahrul Ayadi. Bukan suara setan ini. Bukan suara si Zuma. Tapi suara Syahrul Ayadi. Yang abang dengar ini suara Syahrul Ayadi, Bang, ya? Oke. Suara yang abang dengar ini bisa nggak? Dan suara ini kunamai sebentar. Suara ini kunamai Syahrul Ayadi, ya. Silakan. Oke, baik. Suara Syahrul Ayadi yang abang dengar ini bisa nggak diatur suara itu oleh Syahrul Ayadi? Ya bisa lah. Bisa. Kenapa bisa, Bang? Karena suara itu di bawah otoritas Syahrul Ayadi. Nah, inilah kekeliruan kau. Kenapa bisa kau atur? Karena suaramu bersama kau. Coba suaramu kau rekam. Bisa nggak kau atur? Nggak bisa. Karena suara itu bersama-sama dengan kau, maka bisa kau atur. Paham nggak? Berarti kau belum paham. Jawab aja belum paham. Belum. Coba abang kasih apa lagi? Ya. Sekarang kuulangi lagi. Di kuping saya ini ada gelombang suara. Saya nggak tahu siapa ini. Wujudnya saya nggak tahu. Tapi yang saya dengar gelombang suara. Dan dia memperkenalkan bahwa dia adalah Syahrul Ayadi. Maka aku memanggil Syahrul Ayadi kepada suara ini. Karena hanya itu yang hadir di hadapanku. Karena hanya itu yang bisa ku rasakan, ku dengar. Pokoknya ku rasakan. Paham ya? Suara ini ku panggil Syahrul Ayadi. Kemudian wujudku manusia daging. Ya. Namaku adalah Syahrul Ayadi. Oh, ternyata ada yang berbicara. Suara itu aku yang berbicara loh. Ternyata ada yang berbicara, namanya Syahrul Ayadi. Kemudian Syahrul Ayadi bilang, aku bisa berbicara karena aku hidup. Kalau aku mati nggak bisa bicara. Yang menghidupkan aku adalah roh. Itulah Tritunggal. Suara ini bisa ku dengar karena ada Aduh, jangan memotong dulu dong. Karena kau tidak pernah kupotong. Suara ini bisa kudengar karena ada roh, ada tubuhmu yang hidup, dan ada suara ini sampai kepadaku. Suara ini tidak akan sampai kepadaku kalau kau mati. Gak punya roh. Paham ya? Silakan. Jadi suara yang abang dengar ini ternyata bisa aku atur, Bang. Ternyata bisa aku kontrol. Artinya suara yang baru didengar sekarang ini ternyata di bawah otoritas Syahrul Ayadi. Ketika Syahrul Ayadi bersuara, maka suara itu bisa didengarkan. Ketika Syahrul Ayadi tidak berbicara, maka suara itu tidak bisa Bang Rudi dengarkan. Lalu Bang Rudi contohkan kepada bagaimana kalau sudah direkam. Nah, bagaimana mungkin suara yang sudah direkam itu adalah Syahrul Ayadi? Karena suara yang sudah direkam itu bukan lagi Syahrul Ayadi. Tetapi suara rekaman Syahrul Ayadi. Artinya apa? Suara yang direkam itu sudah terlepas dari Syahrul Ayadi, bukan lagi Syahrul Ayadi. Nah, sekarang posisi Yesus gimana, Bang? Oke, jelaskan. Apakah sampai di situ dulu ku jelaskan. Apakah firman Yesus jangan panjang-panjang. Firman tadi tahu aku apa yang kau maksud. Adalah sampai situ ku jelaskan dulu. Ku jelaskan dulu. Kita jangan ke Yesus dulu. Ke Syahrul Ayadi. Ya. Syahrul Ayadi mengutus suaranya kepadaku. Paham ya?
Kan kau utus ini kepadaku, bukan kau yang datang kepadaku. Karena sudah teknologi tinggi diciptakan kafir, maka kau sudah bisa seperti Tuhan. Kau utus suaramu kepadaku. Bukan tubuhmu datang kepadaku, kau nggak bisa datang kepadaku. Paham ya? Karena kita di dalam dunia maya, dagingmu tidak bisa masuk ke dalam dunia maya. Maka kau utuslah suaramu. Itulah perjanjian lama. Sudah. Kemudian kau utus citramu seperti aku. Utus citraku. Aku dagingku ini tidak bisa masuk ke dalam dunia maya ini. Maka aku rubah dulu dagingku ini menjadi digital. Sehingga bisa hadir di hadapanmu. Aku rubah dan nampaklah wajahku pakai topi. Kau enggak tahu wajahku yang asli. Inilah wajahku yang asli. Mana tadi? Tanpa topi. Mana tadi bisa? Ya. Sudah. Begitulah juga dengan Tuhan itu. Perjanjian lama syariul abadi, contohnya hanya suara yang kau utus ke aku. Perjanjian baru, Allah mengutus citranya, itulah Sang Debaters. Kuberi nama dia Sang Debaters. Ya, paham ya? Nah, kalau kau sudah tahu yang mana Yesus, yang mana firman. Yang firman syariul abadi, yang Yesus itu seperti contoh Sang Debater ini. Sudah. Paham? Nah, kalau kau belum paham juga, tolong kau renungkan Tuhanmu. Kenapa Tuhanmu berfirman? Silakan. Nanti kau renung ya PR-mu. Karena yang antri udah banyak. Besok naik lagi, kita diskusi. Enak kan? Ku kasih kau waktu sepuas-puasnya. Dan satu PR-mu kalau kau muslim, baca surah 28 ayat 30. Pertanyaan saya, mengapa Allah SWT menyatakan dirinya kepada Musa sebagai Allah menggunakan media pohon? Oke. Apakah dia bisa menggunakan media manusia? Silakan. Oke. Nanti ku jawab. Itu aja. Oke, ini gantian ya bro. Langsung. Besok lagi kok ya. Karena aku udah terlalu malam mas. Tunggu, masih belum selesai bang tentang firman ini. Sekaligus nanti mau ku jawab itu. Jadi begini Bang Rudi. Enggak. Bang Rudi. Besok kau datang lagi. Sebentar. Besok kau datang lagi jam tengah 8 kita diskusi. Karena aku tadi terlambat masuk. Udah jam 9 aku datang. Jadi mau jam berapa lagi? Ini udah banyak yang antri. Ya gini loh. Ini ya, belum selesai. Bisa ya. Enak kan? Satu pertanyaan lagi boleh Bang Rudi? Gak apa-apa. Pertanyaan lagi. Satu lagi ya. Oke silakan. Satu silakan. lagi. Oke satu lagi. Gini. Satu lagi pamungkas gitu ya. Aku anggap ini sebagai pamungkas saja. Tentang firman tadi. Untuk pertanyaan Bang Rudi nanti boleh kapan-kapan kita diskusikan Bang Rudi ya. Karena banyak antrian kata Bang Rudi. Usah. Karena kau nggak akan sanggup menjawab. Takaranku itu Tuhan. Atau gini kita atur waktu kita diskusi gimana? Kita atur waktu kita diskusi. Boleh. Okay. Boleh. Itu aku suka. Kapan? Aku punya waktu Sabtu malam bisa. Sabtu malam aku kuliah. Minggu malam. Minggu malam boleh bang. Nanti gini aja Bang Rudi. Ketika Bang Rudi sudah live, Bang Rudi apakan aja aku DM kan aja live-nya. Kayak mana cara aku DM? Oh, kuat dulu ya Syariul Ayadi. Iya, ini aku kan udah kuat nih Bang Rudi nih. Supaya bisa Bang Rudi share ke aku live-nya, kita berteman aja. Undang aja aku langsung. Caranya? Oh, undang di situ ya. Iya, nanti ya. Di rumah Bang Rudi aja kita diskusi. Iya, di rumah Bang Rudi aja kita diskusi. Kayaknya boleh. Bang Rudi ini diskusinya sama dia sportif, nggak suka mute gitu ya. Cuma gini Bang, pertanyaan terakhirku, pamungkasnya gini Bang. Posisi Yesus gitu ya. Apakah firman yang masih bersama Allah atau yang sudah terlepas dengan Allah? Jika abang katakan posisi Yesus adalah firman yang sudah terlepas dari Allah, artinya kalau Bang Rudi katakan bahwasanya Yesus itu tetap Allah, berarti ada dua Allah dong. Tetapi kalau firman itu masih menyatu, masih masuk akal. Tetapi kalau sudah terpisah, ini bagaimana? Karena dua entitas yang berbeda, dua dimensi yang berbeda, di alam yang berbeda, ada dua kondisi otoritas yang berbeda, berarti ada dua dong apanya. Lalu pertanyaannya kenapa ngaku satu gitu?
Lalu yang mana satu nih yang dianggap Tuhan gitu. Ya mungkin itu pamungkas pertanyaannya Bang Rudi. Lain kali kita lanjut lagi Bang. Ya, ya siap. Bang. Oke, ku jelaskan ya. Begini, aku sudah berkata Yesus itu adalah firman yang keluar dari dalam diri Allah. Itu dijelaskan juga di Yesaya 55 ayat 11. Firman yang kuutus tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yesus ini adalah firman yang diutus dan dia adalah kembali kepada Bapa di sorga. Maka dibilang dia sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Firman yang diucapkan Tuhan dan ditulis para nabi tidak kembali. Dia menjadi di dalam buku dia dituangkan. Firman yang ditulis Tuhan di atas 2 loh batu juga tidak kembali. Dia sudah menyantum di atas buku itu. Hanya Yesuslah firman yang keluar dan kembali. Paham ya? Itulah dulu yang bisa ku jawab. Dan kalau kamu penasaran, nanti hari Minggu malam tengah 8 kita diskusi. Karena aku lupa ya. Tadi aku terlambat masuknya jam 9. Oke Bang. Oke nanti bro. Abang sharekan aja ke aku ya live-nya ya. Supaya aku naik. Diundang aja aku langsung gitu Bang. Siap. Karena aku TikTokan belum ngerti gitu. Gimana cara main TikTokan gitu belum ngerti. Siap. Gak apa-apa. Terima kasih Syairul atas kehadirannya dan ya kita berdiskusi santai dan sopan dan santun. Ya, terima kasih ya.